Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Patrio Yusuf Harun. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi D3 Analisis Kesehatan semester 2 kelas B. Ya, jadi di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah biokimia. Jadi di sini dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya dapat dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8, yaitu tentang lipid, hormon, dan enzim. Nah, jadi yang pertama lipid. Jadi lipid ini terbagi dua, yaitu lipid sederhana dan lipid kompleks. Nah, dalam lipid sederhana ini merupakan ester gugus asam lemak yang sering disebut juga sebagai gugus asli dengan molekul alkohol gliserol. Nah, lipid sederhana dapat berbentuk monogliserida, digliserida, atau trigliserida. Nah, trigliserida ini merupakan lipid yang tersimpan dalam sitoplasma sel-sel adiposa. Nah, trigliserida ini merupakan salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah. Nah, trigliserida ini dihasilkan oleh organ hati, tapi sebagian besar berasal dari makanan seperti daging, keju, susu, nasi, minyak goreng, dan mentega. Nah, lemak dari makanan yang dikonsumsi akan dipecah dan diubah menjadi energi. Jadi setiap lemak yang tidak digunakan oleh tubuh akan diubah menjadi trigliserida dan disimpan di sel lemak. Nah, ketika tubuh membutuhkan, maka trigliserida akan dilepaskan untuk digunakan sebagai energi. Nah, selanjutnya ada lipid kompleks. Nah, dalam lipid kompleks ini terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Nah, dalam lipid kompleks ini ada fosfolipid, yaitu lipid yang mengandung residu asam fosfat, dan molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya, misalnya gliserofosfolipid yang memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid. Lalu ada glikolipid. Nah, glikolipid sendiri ini mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Nah, dalam klasifikasi lipid sederhana itu terdapat dua asam lemak, yaitu asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh. Asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, sedangkan asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu hormon. Untuk pengertiannya sendiri, hormon merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Nah, kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Nah, dalam perbedaan hormon dan sistem saraf, pada umumnya pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Nah, perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu panjang, contohnya pertumbuhan dan pemasakan seksual. Untuk persamaannya sendiri adalah sistem saraf dan hormon memiliki fungsi untuk mengatur dan melakukan koordinasi dalam kegiatan tubuh. Nah, dalam hormon ini terdapat juga hormon insulin, di mana ini merupakan hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Kesehatan, jika ada penderita yang memiliki gula dalam darah yang lebih dari normal, biasanya hormon insulin inilah yang sangat bekerja untuk mengendalikan gula dalam darah. Ya, selanjutnya materi terakhir yaitu enzim. Jadi untuk pengertiannya sendiri, enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Jadi enzim ini merupakan katalisator untuk mengkatalisasikan sebuah unsur kimia. Jadi tanpa adanya enzim dalam tubuh, reaksi metabolisme dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Untuk struktur enzim itu terdiri dari dua komponen, yakni bagian apoenzim dan bukan bagian dari protein, gugus prostetik. Untuk apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Sedangkan gugus prostetik adalah gugus yang tidak aktif,
Zat ini terdiri dari unsur logam seperti besi, mangan, magnesium, atau natrium yang disebut sebagai kofaktor. Namun, gugus prostetik juga dapat berubah bahan organik dan bukan protein seperti vitamin B. Untuk cara kerja enzim secara sederhana, enzim bekerja seperti kunci dan gembok. Pasalnya, dalam materi enzim terdapat tempat yang aktif atau yang disebut active site, yang mana substrat tertentu dapat bergabung ke dalamnya dan bekerja secara spesifik. Mungkin hanya itu yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah dalam perkataan, karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.